Pria ini kehilangan adiknya dikarenakan keserakahan para polisi yang menahan uangnya. Dalam kesedihannya, dia kembali ke kota itu untuk membalas dendam, namun dihentikan oleh para polisi korup dan dia sendiri tertembak. Walau berhasil melarikan diri, ketika Summer berhasil menghubunginya, Terry sedang menemui seorang dokter untuk mengobati luka-luka di tubuhnya. Mereka telah diperdaya habis-habisan oleh para polisi korup itu. Sepertinya jalur hukum resmi tidak bisa ditempuh lagi. Terry memutuskan bahwa mereka harus menggunakan cara-cara khusus untuk menjatuhkan para polisi jahat ini. Malam hari itu, mereka menyusup masuk rumah hakim kota itu dan mempertanyakan bagaimana kantor polisi yang begitu korup bisa beroperasi begitu lama. Hakim mengaku bahwa dia juga tidak berdaya karena dia selalu diancam oleh kepala polisi. Oleh karena itu, dia hanya bisa tutup mata tentang tindakan ilegal mereka. Di bawah bujukan dan ancaman Terry, hakim memberitahu mereka bahwa kepala polisi menyembunyikan semua bukti kejahatannya di ruang bawah tanah sebuah pabrik terbengkalai. Jika mereka ingin menjatuhkan kepala polisi, mereka bisa mengambil bukti-bukti tersebut dengan syarat tidak melibatkan dirinya. Kedua belah pihak segera mencapai kesepakatan. Ketika Terry dan Summer tiba di ruang bawah tanah, ternyata benar seperti yang dikatakan hakim. Mereka menemukan bukti kejahatan kepala polisi di salah satu ruangan. Namun tiba-tiba, api menyala menjalar menuju mereka. Ternyata ini adalah jebakan yang dipasang oleh hakim. Melihat api yang mendekat, Summer dengan cerdik menggunakan sebotol jus dan berhasil menghentikan penyebaran api. Mereka lalu membawa semua bukti kembali ke mobil. Namun ketika Summer sendirian, seorang polisi tiba-tiba muncul dan menculiknya. Mereka menelepon Terry dan mengancam bahwa jika dia ingin Summer selamat, dia harus membawa bukti-bukti itu ke Rebel Ridge keesokan pagi untuk ditukar dengan Summer. Terry tahu para polisi pasti sudah bersenjata lengkap di sana, dan berencana membunuhnya di tempat itu. Tapi mereka meremehkan skill Terry. Dia tahu pasti ada jebakan di sana. Maka, memanfaatkan kesempatan saat semua polisi tidak berada di markas mereka, dia langsung menyerang kantor polisi. Dia menggunakan mobilnya untuk menjebol tembok di dinding, lalu menerobos masuk dan menyandera kepala polisi yang sedang sendirian. Ketika para polisi kembali untuk menangkapnya, Terry tidak gelisah sama sekali. Dia meledakkan bom asap di sekitar kantor polisi sehingga para polisi tidak berani mendekat. Sehari sebelumnya, Terry juga telah mengirimkan semua bukti ke kepolisian provinsi. Setelah berhasil mengulur waktu yang cukup, akhirnya polisi dari provinsi tiba di kota kecil tersebut dan menangkap semua polisi-polisi korup itu sekaligus. Walau terbakar dendam, Terry tetap menyerahkan hukum untuk memberi keadilan.